Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai doa pagi, mari kita membacakan Amsal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan muka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi orang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencelah aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ya. Tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahan angin, dan tangan kanannya menggenggamnya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas mudah nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayananmu perempuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita datang hampiri tahta Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Saudara, bersama-sama kita tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa. Bapakku yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu, kasih setiamu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, menghampiri tahta-Mu. Kami membawa pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau diberkati lewat pujian kami. Pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau memberkati ibadah doa pagi dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Semua ini kami menyerahkan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari bawa pujian kita yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya
kuasa salib Tuhan yang mampu memulihkan hidup kita. Hanya kuasa salib Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesuskah Tuhan yang layak untuk diagungkan. Besarnya kasih-Mu Tuhan, telah Kau buktikan di atas Kalvari. Kau telah mati untuk tebus dosaku. Sungguh tak terkira, sungguh tak terduga, kuasa salib-Mu. Ku percaya kuasa salib-Mu memulihkan, sembuhkan segenap hidupku. Ku percaya kuasa salib-Mu mengubah seluruh hidupku. Mari umat Tuhan, dengan segenap hati sekali lagi angkat suara kita, sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak untuk diagungkan. Besarnya kasih-Mu Tuhan, telah Kau buktikan di atas Kalvari. Kau telah mati untuk tebus dosaku. Sungguh tak terkira, sungguh tak terduga, kuasa salib-Mu. Ku percaya kuasa salib-Mu memulihkan, sembuhkan segenap hidupku. Ku percaya kuasa salib-Mu mengubah seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, ku percaya kuasa salib-Mu memulihkan, sembuhkan segenap hidupku. Ku percaya kuasa salib mengubah seluruh hidupku, mengubah seluruh hidup. Mari sekali lagi katakan, ku percaya kuasa salib-Mu memulihkan, sembuhkan segenap hidupku. Ku percaya kuasa salib-Mu mengubah seluruh hidupku. Katakan salib-Mu, salib-Mu sucikan hidupku. Salib-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa salib-Mu adalah satu-satunya kuasa yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan. Salib-Mu adalah anugerah bagi setiap kami. Bukti kasih-Mu akan setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku, pagi hari ini kita mau lebih lagi naikkan syukur kita dari hati kita
karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari dari hatimu sungguh-sungguh lebih lagi katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh melihat keajaiban perbuatan dan rancangan-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita datang sembah Tuhan dari hatimu. Kita pujikan, kita agungkan Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini kami datang menyembah, mengangkat suara kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kami boleh datang bersekutu dengan-Mu Yesus. Kami percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Hati kami melekat kepada hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi sama-sama angkat hatimu, bahwa hidupmu menyenangkan Tuhan pagi hari ini saudaraku. Di dalam hadirat-Nya kita menyembah. Haleluya. Oralabash karalabaralabaralabayaralabo. Iralabayaralabayaralabash karalabayaralabo. Sebab hanya nama itu yang ajaib, sebab hanya nama Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami temukan sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita. Itu yang menguatkan kami untuk menjalani aktivitas panjang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu, oh perlindungan-Mu ada bagi setiap kami. Yesus Tuhan, oh Yesus mulia namamu. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini ketika kami masih boleh datang bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami, yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Kemanapun kaki kami melangkah, setiap yang tangan kami kerjakan, berkat Tuhan menyertai kami. Perlindungan Tuhan menyertai keluarga kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, dengan iman percayamu katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Oh, hanya Kau Yesus, tempat kami berharap, tempatku berharap, dan kami percaya. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, lagi katakan hanya Kau, oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan goyah, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lagi katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh kembali datang mencari wajah-Mu yang begitu indah dan manis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah Tuhan jaga senantiasa panjang malam Tuhan. Dan pagi ini kami sudah dapat memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan semuanya ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu. Biar benar-benar kami boleh Tuhan mendapatkan pegangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Rema firman-Mu bisa kami pakai Tuhan untuk menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, karena kami sudah siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani ya pada pagi ini. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang juga baru bergabung baik via Zoom ya. Bapak, saya merindukan kita boleh bangun setiap pagi, benar-benar sudah membangunkan fajar, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pasti tidak akan sama, saudara ya, dengan orang-orang yang tidak memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Biarlah kita mau setia, saudara ya, dan ajaklah keluarga saudara dan teman-teman saudara. Nah, hari ini saya akan membahas saudara dari kitab Amsal, ya, dan kita akan belajar bagaimana hikmat Salomo sungguh-sungguh saudara diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan untuk membawa kehidupan manusia ini sungguh-sungguh berbahagia dan berhasil. Ya, nah saya mengambil satu tema hari ini adalah 5 pilar keberhasilan. Ya, jadi ada 5 pilar keberhasilan. Kita akan lihat saudara dari kitab Amsal. Nah, siapa sih saudara di dalam kehidupan di dunia ini yang tidak mau berhasil? Saya kira nggak ada ya. Kesuksesan atau keberhasilan itu dikejar oleh manusia. Dalam bentuk apa? Kekayaan,
kekuasaan, ya, atau mungkin popularitas. Demikian juga sekarang yang lagi dikejar juga apa sih, sudah kesehatan, ya. Karena tanpa semuanya itu, kekayaan, popularitas, kekuasaan, tanpa kesehatan, waduh, nggak ada artinya kan. Nah, tapi saudara, kita di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita seharusnya diperlengkapi lagi, bukan hanya sukses dan berhasil, sehat di atas muka bumi ini, tapi juga menerima jaminan kan, setelah menyelesaikan hidup di dunia ini kita juga sukses, berhasil masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, baik, kita akan melihat saudara 5 pilar keberhasilan ini. Mari kita mulai dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini adalah pilar pertama yang sangat penting sekali. Pilar yang menjadi satu fondasi, yaitu kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bukan cuma percaya Tuhan, tapi benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan terus lagi saya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, iblis aja percaya. Tetapi apakah iblis mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Tidak. Dia malah memberontak, dia melawan Tuhan. Jadi jangan sampai orang bilang, saya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan hidupnya, tidak menyandarkan kehidupannya, pengertiannya kepada Tuhan. Mengakui di dalam segala lakumu, itu bukti, saudara, seseorang itu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika Tuhan buat usahanya berhasil, dia mengakui itu semua karena Tuhan, ya. Benar-benar oh itu karena saya rajin, karena saya pandai, karena saya begini, tidak. Tapi kita mengakui semuanya karena Tuhan. Saudara bisa membawa anak-anak saudara sukses, berhasil semuanya sampai dewasa, sampai hidup berumah tangga. Saudara, itu semua karena Tuhan. Saya hanya mengikuti aja perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi mempercayakan hidup kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu saudara, di dalam Alkitab kita melihat contoh ya, yang sangat jelas sekali. Seorang yang bernama Abraham, ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk meninggalkan sanak saudara, untuk meninggalkan keluarga, untuk meninggalkan tanah leluhurnya, wah itu nggak mudah sama sekali, saudara ya. Pada zaman itu apalagi keadaan sarana fasilitas, nah belum ada seperti sekarang, nggak ada listrik, nggak ada kendaraan, mau kemana ini? Mau berbuat apa ini? Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 12, itu sebetulnya bukan perpindahan Abraham yang pertama loh, ya, itu yang kedua. Yang pertama, saudara, karena masih dikuasai oleh papanya, jadi saudara tidak langsung keluar, saudara, untuk masuk ke Kanaan. Tapi tinggal dulu, saudara ya, kalau saudara membaca itu, tinggal dulu di Haran, cukup lama, sampai papanya meninggal. Wah ya, baru kemudian di Kejadian pasal yang ke-12 Tuhan suruh Abraham pergi. Disitulah Abraham belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, memimpin kehidupannya. Sepertinya kepada satu tempat yang dia tidak pernah lihat, tidak pernah bayangkan. Nah, disitulah kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan? Hari ini berapa banyak saudara yang mungkin sedang mengalami satu pergumulan, mungkin sedang ingin memulai satu pekerjaan yang baru, atau saudara mungkin ingin menyekolahkan anak nih ya, sebentar lagi ya, mau kuliah,
Nah, apakah saudara betul-betul mengandalkan pemikiran sendiri, saya sih maunya ini, bagusnya begini. Nah, apakah saudara sudah betul-betul mempercayakan kehidupan anak-anakmu kepada Tuhan? Berdoa. Benar-benar surah ini menjadi satu landasan yang sangat penting, mempercayakan diri kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hati, bulat hati. Jangan bersandar kepada pemikiran, pengalaman sendiri, apa kata orang, apa kata dunia. Tetapi ambillah waktu benar-benar saudara untuk kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam setiap problema dalam hidup saudara ada konflik. Apakah kita benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang sedang kuliah, saudara yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, percayakan diri saudara kepada Tuhan. Akui dia. Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa ini. Tuhanlah yang meluruskan. Tuhanlah yang mengubah hati seseorang. Tuhanlah yang boleh membuka jalan yang tertutup. Itu rahasia yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara mau berhasil dalam hidup ini, mari kita membaca dalam Amsal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Amsal pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Nah, saudara, inilah pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah bekerja dengan rajin. Kalau saudara masuk dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan rajin, ya, melakukan peran saudara dalam hidup rumah tangga ini dengan rajin. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, orang yang hidup rumah tangganya berhasil, belum tentu berhasil saudara dalam pekerjaan. Karena itu sendiri-sendiri itu rahasianya jika kita bermalas-malasan dalam hidup ini, mungkin menjalankan peran saudara sebagai suami, sebagai istri, ya, sebagai orang tua, tapi sudah tidak menjalankan peran saudara yang benar dalam pekerjaan. Saudara mungkin sedang patah arang dalam pekerjaan, nggak mau mencoba lagi, ya sudah. Ya. Firman Tuhan juga berkata, lihat, Amsal pasal 12 ayat 24, banyak sekali. Ya. Pilar yang kedua ini bekerja dengan rajin banyak sekali. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mungkin TikTok ini benar-benar sudah mengarahkan supaya rakyatnya ini rajin. Coba bayangin anak-anak yang masih kecil nih, ya, lalu kemudian disuruh pegang satu, tangannya pegang batu bata sudah yang berat, satu pegang buku. Satunya pegang buku tangan. Coba, kamu berat yang mana ini? Berat batu bata. Nah, kalau kamu nggak mau rajin belajar, ya itu digambarkan buku, kamu akan akhirnya apa? Ya ini lebih banyak nanti kamu jadi kuli ini. Tidak pakai otakmu, tidak pakai pikiranmu yang sudah diisi dari awal dengan pengetahuan, dengan belajar. Belajar dengan rajin. Wah, itu membawa anak-anak di China ini sudah benar-benar ya mereka belajar luar biasa. Nah, bagaimana saudara pola pendidikan kita? Bagaimana saudara juga membawa anak-anak saudara untuk bisa rajin belajar? Bagaimana saudara juga membawa kehidupan kita ini benar-benar hidup di dalam kerajinan? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, tangan lamban membuat miskin, orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Jadi pada musim panas, so kita bisa melihat seperti Yusuf ya, saya ambil contoh yang kedua ini Yusuf. Dia bukan hanya rajin, saudara, pada waktu dia sudah sukses. Tetapi saudara lihat pada saat dia dibuang ke Mesir sebagai budak, dan dia menjadi budak di tempatnya Potifar. Apa yang dia lakukan? Apakah dia
dia kecewa lalu kemudian dia bermalas-malasan menjadi budak. Tidak. Dia bekerja dengan rajin walaupun dia budak. Nah, ini yang luar biasa. Saudara, mental rajin seringkali sangat sulit dimiliki oleh generasi sekarang ini. Mereka berpikir, buat apa saya rajin-rajin, gajinya itu lu kecil. Nah, gitu tuh. Buat apa saya kerja? Gaji cuma segini, nggak cukup. Jadi saudara lihat, Yusuf nggak digaji loh waktu jadi budak. Tapi dia sungguh-sungguh melakukannya dengan rajin. Sehingga saudara dia bisa dipercaya. Bapak Ibu, mungkin mulai dari kecil, gajinya mungkin kurang, tapi lakukanlah dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Wah, pasti ini firman, ini janji firman. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf masih di dalam tempatnya Potifar, dia sudah sangat rajin. Bahkan ketika dia difitnah sampai masuk penjara, apakah dia putus asa? Wah, udahlah percuma, saya udah rajin, saya udah bertanggung jawab, saya udah jaga kekudusan, kesalehan, tetap masuk penjara. Udahlah. Dia bisa marah sama Tuhan, dia bisa tinggalkan semua sifat-sifatnya yang baik itu, tapi sudah itu pilihan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Tetap rajin. Di dalam penjara dia tetap rajin. Bahkan sampai diangkat, saudara, menjadi kepala kan, di dalam penjara pun. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi kita jangan cuma lihat endingnya aja. Wah, Yusuf jadi Perdana Menteri. Ini loh, sudah menaburnya ini. Bukan cuma menabur di tengah keadaan yang baik, keadaan yang sangat tidak baik. Saya bayangkan Yusuf bukan orang Mesir, masuk ke penjara. Siapa saudara yang membela dia? Nggak ada kan? Apalagi dia budak. Siapa saudara yang menghargai hak-haknya? Tetapi Bapak Ibu, ketika Yusuf melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengangkat dia. Dan pada saat saudara kemudian dia juga sudah sukses, sudah keluar dari penjara, Tuhan mengangkat dia. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan pada musim panas. Dikumpulin semua, tidak dibuang semuanya, tidak difoya-foya. Nah, ini sudah banyak kesalahan orang-orang yang sudah rajin dan kaya, ya. Orang tuanya kaya, lupa saudara mendidik anak untuk bekerja dengan rajin seperti dia. Udahlah, papa aja, mama aja yang rajin. Kamu nggak usah susah-susah nak, kasihan. Nggak usah susah-susah kayak papa mama. Kamu menikmati aja. Nah, itu kesalahan besar. Sehingga saudara sekalian, ketika anaknya tidak rajin, harta yang begitu banyak, akhirnya apa? Habis. Dan akhirnya juga bikin apa? Bikin ribut, saudara, anak-anak. Tidak bisa mengelola hartanya yang sangat banyak. Bapak Ibu, jangan biarkan tangan kemalasan ada dalam hidup anak-anak saudara. Saudara dulu melakukan semua sendiri, bekerja, mulai panas-panas, mulai dengan tidak mengenal malu, dalam arti apa ajalah mau dikerjain. Sekarang begitu punya anak sudah sukses, jangan kamu jangan lakukan itu. Ya, nanti kamu malu, nanti kamu susah, nanti kamu keringetan, nanti kamu makan nggak enak dan sebagainya. Lalu saudara mengharapkan anak saudara bisa lebih sukses dari saudara. Nah ini, sementara apa yang saudara lakukan dulu, saudara tidak ajarkan kepada anak-anak saudara. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Di tengah tekanan, dia tetap rajin. Di tengah dia saudara seperti tidak lagi melihat satu pengharapan dalam penjara, dia tetap rajin. Waktu dia sudah keluar, sudah sukses, dia tetap rajin. Pada musim panas dia mengumpulkan, tidak semuanya dipakai. Sehingga ketika memasuki 7 tahun masa kesesakan, masa kelaparan, dia sudah memiliki saudara cadang. Ada etos kerja yang luar biasa. Ini hal yang kedua ya, bekerja dengan rajin. Dan ditambah saudara apa yang memotivasi kita, firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu
seperti untuk Tuhan. Ya. Sekarang kita melihat pilar yang ketiga. Nanti kita membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat 7 dan Amsal pasal 9 ayat 10. Ya, saya ambil hari ini semua dari Amsal ini ya, nasihat-nasihat yang luar biasa. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi, saudara, pilar yang ketiga adalah mencari hikmat Tuhan. Mencari hikmat. Kata perolehlah hikmat. Get wisdom. Ya, sekalipun katanya, saudara-saudara sekalian, tidak mudah mendapatkannya, perolehlah hikmat. Though it costs all you have. Ya, bahasa Inggrisnya. Ya, artinya apa? Untuk bisa mendapatkan hikmat itu ada harganya. Tapi ya itu bahasa Inggrisnya ya, terjemahannya itu tepat sekali. Permulaan hikmat, perolehlah hikmat. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Perolehlah, kejarlah hikmat itu. Though it costs all you have, sekalipun harganya itu bisa, apa yang Anda miliki itu harus saudara bayar, get understanding. Perolehlah pengertian. Ya, betapa penting. Jadi, saudara, kalau saudara dari pertama udah mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara bekerja dengan rajin, saudara mungkin berkata, aku udah rajin, tapi kok nggak sukses-sukses. Nah, saudara-saudara sekalian, ketiga apa? Mencari hikmat, mengejar hikmat. Hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu, keberhasilan tanpa hikmat tidak akan dapat bertahan. Jadi kita melihat betapa pentingnya benar-benar hikmat yang disejajarkan kemudian takut akan Tuhan. Sudah lihat bagaimana Salomo membuktikan itu. Ketika dia masih sangat muda, diangkat menjadi raja. Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui mimpi. Mau minta apa? Salomo bilang, Tuhan saya minta hikmat. Waduh. Salomo tidak minta kaya, tidak minta kekuasaan, tidak minta umur panjang, minta hikmat. Dan Tuhan anugerahkan dia hikmat. Sehingga apa yang dia tidak minta, kekayaan, kekuasaan, semuanya Tuhan anugerahkan. Cuma ada satu. Tuhan berkata, kalau kamu terus setia hidup seperti ayahmu Daud, kamu akan diberikan panjang umur. Kamu akan diberikan kekuasaannya yang terus. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Salomo. Salomo memang mendapatkan hikmat Tuhan. Dan dia menjadi sangat amat kaya pada zaman dia memerintah. Saudara, dikatakan perak itu seperti batu kerikil nilainya. Artinya apa? Nggak ada harganya karena sangat kaya, sangat sukses. Tapi sayang sekali, hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu tidak disertai takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dan pada akhirnya kita bisa lihat di masa tuanya, di masa kesuksesannya yang luar biasa, kekayaan, keberhasilan, kekuasaan, nggak ada raja-raja yang berani, saudara, untuk berontak kepada dia, nggak ada. Tetapi di masa tuanya justru, saudara, yang meruntuhkan adalah apa? Istri-istrinya yang sangat banyak itu. Membawa dia kemudian berbelok, menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istrinya yang banyak itu. Nah, saudara, ada penafsiran. Mungkin di masa tuanya ketika dia kemudian menulis kitab pengkhotbah, disitulah saudara ada penyesalan, di mana kamu jangan kayak saya ya. Semuanya sia-sia ini. Kalau tanpa takut akan Tuhan, aku sudah ada di jalur, di puncak, di tempat yang dituju oleh semua orang di dunia. Apa sih yang mereka cari? Aku sudah semua sudah. Kesuksesan, kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang nggak ada bandingnya, semua sarana-sarana, saudara,
luar biasa, dia udah punya semuanya. Tapi lihat, semuanya sia-sia. Aku dapatkan semuanya ini yang di atas muka bumi ini sia-sia. Tanpa takut akan Tuhan. Saudara-saudara dan Salomo benar-benar menulis kitab pengkhotbah. Bukan dari kesuksesan, tetapi dari kegagalan. Itu sebabnya Bapak Ibu, poin yang ketiga sangat penting sekali. Bagaimana kita mengejar hikmat disertai takut akan Tuhan. Ya, sebab kalau hikmat aja bikin saudara akhirnya lupa diri. Bisa bikin kita sombong, merasa wah nggak ada yang kayak saya ini dipenuhi hikmat Tuhan ini. Nggak ada yang kayak saya ini jalan-jalan di hati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hal yang ketiga ini, pilar yang ketiga, hikmat, mengejar hikmat yang disertai takut akan Tuhan. Yang keempat, pilar yang keempat, mari kita membaca di dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Amsal pasal 22 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, saudara, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap? Apa sih arti cakap itu? Nah, cakap ini ya satu gabungan, saudara ya. Cakap bukan cakep loh ya, bukan fisik ini. Nah, untuk bisa melihat terjemahannya, coba saya membaca dari New English Translation, NET ya, NET, New English Translation. Saya baca aja ya. Do you see a person skilled in his work? Apakah kamu melihat seorang yang skilled, berkeahlian, memiliki keahlian? He will take his position before kings. Dia akan memiliki kedudukan di hadapan raja-raja. Ya. He will not take his position before obscure people. Bukan di hadapan orang-orang biasa, tapi di hadapan raja-raja. Nah, ternyata Bapak Ibu, inilah rahasia keempatnya keberhasilan ini, memiliki keahlian. Jadi Bapak Ibu seringkali pendidikan anak-anak di sekolah, suruh anak pinter semua, pinter matematik, pinter kimia, pinter apalagi saudara ya, biologi, pinter sejarah juga, pinter bahasa, semua harus pinter. Bapak Ibu kalau salah satu nggak pinter, dibilang kamu nanti nggak sukses. Oh ya? Apakah saudara, anak saudara yang pinter matematika, kimia, pasti sukses? Belum tentu, bukan. Ketika seorang memiliki keahlian, ya, keahliannya mungkin bukan keahlian hitung-hitungan, tapi keahliannya dalam hal seni, dan dia pertajam itu. Sebenarnya dia bisa berhasil. Itu sebabnya, saudara, inilah pilar yang keempat. Bapak Ibu, mari kita jangan abaikan keahlian. Dari mana saudara kita orang-orang Kristen bisa mendapatkan keahlian? Saya merenung, saya melihat saudara ada dua cara untuk kita mendapatkan keahlian. Yang pertama adalah hikmat Tuhan. Nah ini ya, itu sebabnya urutannya tadi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita rajin bekerja. Kita sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Lalu setelah itu apa? Dari hikmat ini adalah Tuhan akan memberikan kita keahlian. Tuhan akan memberikan kita skill. Tuhan akan memberikan kita ide-ide. Saudara, yang namanya ide itu mahal sekali loh. Bagaimana saudara orang sampai bisa, coba kalau saya sebut soft drink, saudara langsung ingat apa? Coca-Cola, betul nggak saya? Nah itu ide orang yang pertama itu loh saudara. Bikin minuman itu di dalam botol itu ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu satu ide baru orang ikut. Saudara coba bisa bayangkan dulu bagaimana minum kopi di kedai-kedai. Buat apa?
minum kopi sampai 50.000, ya buat apa 30.000, makan pecel aja 10.000 udah kenyang. Tapi sekarang lihat saudara, kedai-kedai kopi, coffee shop, waduh menjamur di mana-mana kan. Ada ide saudara dari seseorang ya memulai bahwa hidup ini benar bukan cuma makan tapi minum ya, ya, santai-santai di situ. Itu ide, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu ide itu dari Tuhan. Saya juga berdoa saudara supaya Tuhan juga berikan saya keahlian, ide di dalam pelayanan. Kita nggak ikut cara, oh itu begitu ya, kita ikut. Tapi Tuhan bisa memberikan kepada saudara-saudara sebagai pioneer. Saudara sebagai seorang yang babat alas, ada di depan pioneer, membuka jalan. Bapak Ibu jangan bilang gini, udah nasib saya lah. Nasib saya gini ya sudahlah saya menyerah aja. Jangan, ide. Bagaimana lahirnya Facebook? Bagaimana lahirnya Google? Itu apakah di belakang itu orang-orang yang kaya? Tidak loh saudara. Bagaimana lahirnya Amazon? Ya, itu lahir saudara di garasi. Bapak Ibu, mereka orang-orang sederhana, mereka bukan orang-orang kaya, tapi mereka orang-orang yang kaya dengan keahlian, dengan skill. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara bisa minta berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Lalu yang kedua, apa yang bisa menjadikan kita memiliki skill, keahlian, Roh Kudus. Jika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus akan membawa kita diberi karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu ada yang supernatural, ada yang natural, ada yang supernatural, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, dan sebagainya ya. Ada yang natural, karunia kepemimpinan, karunia menasehati, karunia melayani, dan sebagainya. Kita minta saudara karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus ketika memenuhi kehidupan kita, firman Tuhan berkata, dia akan memberikan karunia-karunia. Dan jika kita rajin mengembangkan karunia-karunia itu, dia akan tambahkan. Ya, jadi saudara, skill yang di dalam Tuhan ini disebut karunia. Karena apa? Karena kita menerima pemberian karunia itu, pemberian yang bukan karena usaha kita. Tetapi kalau orang dunia kan, ya, nah kita cerminannya begini, orang dunia aja lu nggak mengandalkan Tuhan, bisa dapat. Karena apa? Mereka tekun. Mereka nggak takut gagal. Kita seringkali senang hidup di dalam zona nyaman. Tapi mereka berani gagal. Mereka berani nggak berhasil. Coba lagi, coba lagi. Kenapa saudara Kentucky Fried Chicken fotonya bukan pemuda ganteng, tapi engkong-engkong opa-opa yang udah sanggutnya putih. Kenapa? Karena memang dia suksesnya di usia 70, udah gagalnya ratusan kali. Seorang yang menciptakan aplikasi Canva, seorang perempuan. Waktu dia sodorkan itu ditolak berapa kali? 100 kali. Lah kita baru ditolak 4 kali aja udah ngambek, udah berhenti. 100 kali itu banyak. Michael Jordan itu seorang yang sukses dalam dunia perbasketan. Wah, banyak saudara dia gagal terus berlatih sampai dia punya skill. Ya. Mungkin dia nggak pinter tuh matematika, coba saudara, tapi dia punya skill. Betapa pentingnya skill. Jangan abaikan. Pilar yang kelima yang terakhir, saya tutup ini karena ini sangat penting sekali. Tanpa ini udah buyar ya. Saudara sudah mulai dengan fondasi mempercayakan hidup kepada Tuhan, lalu saudara mengisinya dengan kerajinan, ya, lalu saudara mengisinya lagi dengan hikmat Tuhan, lalu Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan keahlian. Wah, ini saudara di sini udah sukses nih. Tapi kemudian untuk terus mempertahankan sukses apa? Hiduplah dengan integritas. Mari kita membaca ayat terakhir, Amsal pasal 11.
Amsal pasal 11 ayatnya yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, kalau baca dalam bahasa Inggris jelas sekali. The integrity of the upright guides them. Nah, ini ya. Integritas daripada seorang yang hidupnya benar itu akan memimpin mereka. But the unfaithful, ya, the perverseness of transgressor. Transgressor itu pengkhianat, pemberontak, akan merusak. Tetapi orang yang tidak setia, unfaithful, akan dirusak, saudara, oleh kelakuan mereka. Integrity adalah integritas. Itu gabungan, saudara, kejujuran, dapat dipercaya, orang itu, saudara, dapat bertanggung jawab, orang itu setia, ya, gabungan itu. Ada jujur, ada setia, dapat dipercaya, bertanggung jawab, itu gabung. Itu benar-benarlah akan mempertahankan orang dalam kesuksesan. Saya ambil contoh, ini yang terakhir, saudara, ya, Daniel. Daniel seorang yang luar biasa, memiliki integritas dari sejak muda. Ketika dia sebagai tawanan di Babel, saudara, dikasih makanan, minuman raja yang enak-enak. Kenapa Daniel menolak? Bukan karena dia menolak makanan enak, bukan. Karena makanan dan minuman raja sudah dipersembahkan lebih dulu kepada dewa-dewa Babel. Dia nggak mau. Dia nggak mau nanti dewa-dewa ini dapat kredit. Oh, Daniel ini sehat, pinter, karena sudah makan makanan minuman raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Yang nggak mau. Nah, ini integritas yang luar biasa, sehingga dia cuma makan sayur, ya, nggak makan makanan minuman raja. Tetapi Bapak Ibu, orang berintegritas bukan hanya jujur, dapat dipercaya, dapat setia, dapat bertanggung jawab, bukan hanya pada waktu dia belum punya apa-apa. Tapi orang berintegritas juga akan diuji pada saat dia sudah punya segala-galanya. Ketika Daniel sudah punya segala-galanya, integritasnya diuji. Karena orang iri hati, sudah, ya, rajanya ganti, Daniel tetap diangkat. Raja kedua ganti, Daniel tetap di atas. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sehingga ketika dia harus masuk ke gua singa, itulah menguji integritasnya Daniel. Daniel nggak takut, ya, kalau sudah waktunya mati, ya sudah. Mau jadi makanan singa, ya nggak apa-apa juga. Dia nggak khawatir, sudah. Bagaimana caranya mati? Nggak penting. Tapi dengan siapa iman kita kepada siapa, itulah yang penting. Ketika kita mengakhiri hidup ini. Nah, Daniel masuk ke dalam gua singa memang belum waktunya. Tuhanlah mengatupkan mulut singa. Sehingga Daniel tetap selamat. Integritasnya teruji. Bapak Ibu, kesuksesan orang dunia, saudara bisa lihat dari kerajinannya, dari keahliannya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sukses dari anak Tuhan, kita enggak boleh lupa. Mulai dengan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tetap isi dengan kerajinan. Kita minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan. Tapi yang kelima inilah kita harus perjuangkan sampai akhir. Success built on integrity is unshakable. Kesuksesan, saudara, yang dibangun betul-betul terus ada integritas di atasnya, tidak akan tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, juga untuk persembahan yang sudah kami tabur, kami pasti menuainya berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu saudara mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua.
Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin.